Selamat datang di channel Rudy Nurdiansyah. Di sini, kita akan menjelajahi misteri, fakta menarik, dan sejarah menakjubkan yang ada di dunia. Dari kisah-kisah yang belum terpecahkan hingga penemuan yang mengubah pandangan kita tentang masa lalu, setiap episode akan membawa kamu pada petualangan pengetahuan yang seru. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Siap untuk menyelami misteri dunia? Ayo kita mulai. Mataram kuno, Hindu-Buddha, berdiri abad ke-8 hingga abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal juga sebagai Mataram Hindu-Buddha berdiri di Jawa Tengah dan kemudian berkembang hingga Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada abad ke-9 hingga ke-10, dipimpin oleh dinasti-dinasti besar seperti Sanjaya dan Sailendra. Berdirinya Mataram kuno. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-8 di lembah Sungai Progo dan Bagelen, di daerah Jawa Tengah. Dinasti pertama yang memerintah adalah dinasti Sanjaya, dengan raja pertamanya bernama Sanjaya, memerintah sekitar tahun 732 Masehi. Raja Sanjaya adalah seorang penguasa yang menganut agama Hindu Siwa, dan dia dikenal sebagai raja yang tangguh dalam memperluas kekuasaannya. Tidak lama setelah Sanjaya, dinasti Sailendra, yang menganut agama Buddha Mahayana, muncul sebagai kekuatan besar di wilayah yang sama. Dinasti ini mencapai puncak kekuasaannya di bawah raja-raja yang mendukung pembangunan candi-candi besar seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 di bawah kepemimpinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Rakai Pikatan menikah dengan Pramodhawardhani, putri dari dinasti Sailendra, yang mempertemukan dua dinasti besar di Mataram. Melalui perkawinan ini, dua dinasti ini bersatu, meskipun agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan secara damai. Mataram kuno juga dikenal dengan proyek-proyek pembangunan besar, terutama dalam bentuk candi-candi megah. Candi Borobudur, yang merupakan monumen Buddha terbesar di dunia, dibangun pada masa dinasti Sailendra. Selain itu, dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan, sebuah kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Selama periode ini, Mataram menjadi pusat intelektual dan spiritual yang besar, dengan banyak raja-raja yang mendukung pengembangan agama dan seni. Keruntuhan Mataram kuno. Pada akhir abad ke-10, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Pada tahun 929 M, raja terakhir dari dinasti Sanjaya, Mpu Sindok, memutuskan untuk memindahkan pusat kekuasaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Keputusan ini diyakini terkait dengan ancaman bencana alam, terutama letusan gunung berapi, serta tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Pindahnya pusat pemerintahan menandai akhir dari Mataram kuno di Jawa Tengah dan awal dari kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, yang tetap dianggap sebagai kelanjutan Mataram kuno. Namun, pada akhirnya, kerajaan ini runtuh pada abad ke-11 karena serangan dari kerajaan lain, termasuk kerajaan Srivijaya yang berbasis di Sumatera. Berdirinya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya, yang lebih dikenal dengan gelarnya Panembahan Senopati, sekitar tahun 1587. Sutawijaya adalah seorang bangsawan yang awalnya menjadi bawahan dari Kesultanan Pajang, namun setelah kematian Sultan Hadiwijaya dari Pajang, dia memutuskan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Berdirinya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya, yang lebih dikenal dengan gelarnya Panembahan Senopati, sekitar tahun 1587. Sutawijaya adalah seorang bangsawan yang awalnya menjadi bawahan dari Kesultanan Pajang, namun setelah kematian Sultan Hadiwijaya dari Pajang, dia memutuskan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Dengan kekuatan militer yang kuat dan taktik yang cerdik, Panembahan Senopati berhasil memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa kerajaan kecil di Jawa. Dia mengklaim dirinya sebagai raja besar dan memproklamirkan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di wilayah Yogyakarta sekarang. Masa kejayaan di bawah Sultan Agung. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, 1613 sampai 1645. Sultan Agung adalah seorang pemimpin visioner yang berhasil memperluas kekuasaan Mataram ke seluruh Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Jakarta, yang dikuasai oleh Belanda. Keruntuhan Kesultanan Mataram. Setelah kematian Sultan Agung pada tahun 1645, Kesultanan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja-raja berikutnya, seperti Amangkurat I, tidak memiliki kekuatan dan harisma seperti Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, terjadi banyak konflik internal dan pemberontakan, terutama dari golongan bangsawan yang tidak puas. Pada tahun 1755, Kesultanan Mataram secara resmi terpecah menjadi dua wilayah melalui Perjanjian Giyanti yang difasilitasi oleh Belanda.
Perjanjian ini membagi Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta di bawah Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III. Pembagian ini menandai berakhirnya Kesultanan Mataram sebagai kekuatan besar dan awal dari era dominasi Belanda di Jawa. Terima kasih telah menonton video ini, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.